wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi yang menonton di pagi hari, selamat siang yang menonton di siang hari, dan selamat malam yang menonton di malam hari. Oke, pada konten kali ini kita akan membuat sebuah podcast di mana podcast kita itu akan membahas sebuah materi teori komunikasi. Nah, teori komunikasi ini kita akan lebih berfokus pada teori uses and gratification. Nah, untuk membahas lebih dalam, saya sudah memanggil teman saya yang sedang berkuliah di jurusan Ilmu Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Langsung saja kita sambut, inilah Andi Rasya Putra. Halo Arya, halo juga untuk para setia pendengar podcast media kita. Hari ini saya sangat bersemangat sekali karena saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi pembicara di episode podcast kali hari ini. Oke, terima kasih untuk saudara Rasya untuk menyampaikan untuk hadir di hari ini. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam, saya ingin bertanya nih, atau saya lebih ke arah penasaran, gimana sih atau apa sih yang menarik dari teori uses and gratification ini? Nah, mungkin saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian secara ringkas saja tapi detail. Nah, kalau kita membahas apa sih keunikan dari teori ini? Nah, teori ini tuh berbeda dari teori-teori komunikasi lainnya. Kenapa? Karena teori ini memandang audiensnya itu aktif, bukan pasif. Nah, bayangkan kebanyakan teori itu bilang media yang mempengaruhi kita. Tetapi teori ini bilang kalau kita yang membutuhkan media untuk memenuhi kebutuhan kita. Keren bukan? Nah, dari teori ini juga kita bisa memahami mengapa seorang ini lebih memilih menyukai platform A ketimbang platform B. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Oke, jadi secara simpelnya bisa dikatakan kalau bahwa media, maksudnya teori ini bisa dibilang bahwa memandang bahwa pengguna media itu bisa disebut sebagai raja. Nah, betul sekali. Karena bisa dibilang kita bisa memilih media apa yang akan kita gunakan sendiri, betul? Betul. Oke, nah di sini saya juga sudah menyiapkan beberapa pertanyaan nih untuk Rasya. Oke, kita mulai dari awalnya dulu deh. Untuk awalnya, bagaimana sih teori ini terbentuk dan siapa sih pencetusnya gitu? Nah, untuk teman-teman sekalian, saya akan menjelaskan sesingkat mungkin. Jadi sejarah awalnya teori ini ada itu pada awal tahun 1940-an dan mulai populer dan berkembang di awal tahun 1970-an. Nah, teori ini diperkenalkan dan dipopulerkan oleh beberapa peneliti-peneliti. Salah satunya itu yang pertama J. Blumler, yang kedua itu Mikhail Gurevi, dan yang ketiga itu Ulehu Katz. Jadi teori ini tuh bisa dibilang sudah relevan ya dari dulu sampai maksudnya sudah ada dari dulu, cuma relevan dari mulai sekarang gitu. Nah, betul sekali. Malah lebih makin relevan di zaman sekarang, yang dimana kita pasti semuanya tahu kan teman-teman sekalian bahwa di zaman sekarang itu zamannya era digital, yang dimana kita tahu kita bisa melihat kalau orang-orang dulu itu memilih medianya itu sangat terbatas, sedangkan kita ini sekarang untuk memenuhi kebutuhan kita itu sudah banyak kanal YouTube, jutaan podcast dan berbagai macam jenis media sosial yang kita inginkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oke, kan tadi kita sudah membahas sejarahnya nih. Ya. Nah, selanjutnya saya ingin tahu nih, kan setiap teori itu memiliki asumsi dasar. Nah, untuk teori uses and gratification ini, gimana sih asumsi dasar dari teorinya? Kalau berbicara tentang asumsi ya, betul. Asumsinya itu ada beberapa. Yang pertama itu yang dimana itu audiens itu bersifatnya aktif. Terus penggunaan medianya itu mempunyai tujuan. Nah, itu yang pertama teman-teman. Terus yang kedua itu ada apa ya? Yang dimana kita ini inisiatif untuk memilih media kita sendiri. Nah, ketika kita memilih media itu pasti medianya itu ada di tangan audiens. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga itu dimana media ini akan bersaing dengan sumber-sumber lain untuk memenuhi kebutuhan audiens. Nah, yang keempat, yang dimana orang itu sadar akan kepentingan, moral, dan penggunaan medianya. Nah, yang terakhir yang teman-teman perlu tahu nih, yang dimana teori ini tuh apa sih? Bisa dibilang apa ya? Teori ini tuh penilaiannya hanya dapat dilakukan oleh audiens yang tersendiri. Oke, jadi kalau kita sederhanakan, teori ini tuh lebih menganggap bahwa kita sebagai pengguna media itu lebih cerdas dan memiliki tujuan dalam memilih media. Nah, betul, tapi kita juga tidak bahasanya, kita itu tidak hanya bisa menerima apa yang disodorkan oleh media, tapi kita itu sebagai audiens, kita sebagai pendengar, kita harus aktif memilih. Yang dimana contohnya ya, saya kasih contoh nih. Boleh.
Contohnya, kenapa saya lebih memilih mendengarkan podcast di platform A kebanding di platform B? Nah, alasannya yang pertama itu mungkin karena topik-topik dan pembahasan yang dibawakan di platform ini jauh lebih seru, dan komunikatornya itu cara pembawaannya itu lebih mudah diterima. Nah, mungkin itu alasannya. Oke, berbicara mengenai teori user gratification, bisa juga disebut sebagai kebutuhan lah. Nah, saya pernah mendengar beberapa jenis tentang gratification atau kepuasan dari kita menggunakan media. Apakah itu ada beberapa jenis atau memang tidak ada? Kalau berbicara tentang itu, teori ini mempunyai 4 jenis gratifikasi utama. Oke. Nah, mungkin saya bisa jelaskan kepada teman-teman sekalian secara singkat saja ya. Boleh. Yang pertama itu ada cognitive needs, yang dimana ini kebutuhan akan pengetahuan ataupun informasi. Nah, yang kedua itu ada affective needs, yang dimana ini kebutuhan emosional ataupun pengalaman statis. Contohnya itu Semisal saya ingin menonton film horor untuk menerima sensasi rasa takut. Nah, yang ketiga itu ada personal integrative needs, yang dimana itu kebutuhan untuk memperkuat kredibilitas, status dan kepercayaan diri. Contohnya itu seperti apa ya? Saya kadang melihat ada orang yang gemar menonton tutorial biar badannya itu tetap sehat. Nah, itu untuk menambah kredibilitas dirinya. Yang keempat itu ada social integrative needs, yang dimana ini kebutuhan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Contohnya itu seperti saya ya. Saya itu memilih media lah untuk tetap terhubung dengan teman-teman saya yang ada di luar sana ataupun dengan keluarga-keluarga sanak saudara yang jauh di sana. Nah, ada satu lagi nih, tension release need, yang dimana itu ini tuh sama seperti kebutuhan kita untuk melepaskan ketegangan kita gitu loh. Seperti contohnya itu kalau saya pulang kerja itu pastinya saya pengen relax, terus pengen santai. Nah, saya putar di YouTube itu video-video lucu untuk melepas penat saya. Oke, jadi seperti yang disebutkan tadi ada 5 jenis ya untuk jenis business and gratification ini. Ya. Nah, jadi bisa dibilang bahwa gratification ini, jadi setiap kita membuka media, itu pasti kita akan membutuhkan sesuatu gitu. Nah, betul sekali. Meskipun kadang kita ini tidak sadar, tapi selalu saja ada motivasi di balik pilihan-pilihan media yang kita pilih. Nah, entah itu bahkan itu ketika kita lagi scroll biasa saja di TikTok ataupun di Instagram, itu sebenarnya itu kita sedang memenuhi kebutuhan tertentu kita, entah itu mencari hiburan ataupun mengisi waktu luang yang memang lagi kosong. Oke, nah kan kita tadi sudah membahas jenis-jenis gratification. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih, kan sekarang saya penasaran nih, gimana sih teori ini bisa diterapkan lah dalam media massa tradisional seperti televisi, radio ataupun koran. Ini sekarang kita membahas tentang konteks tradisional ya? Ya, betul. Nah, kalau kita membahas dari segi konteks tradisional, teori ini tuh membantu menjelaskan berbagai macam fenomena. Contohnya itu seperti apa ya? Saya kasih contohnya 2. Boleh. Yang pertama itu kenapa acara TV gosip penontonnya masih banyak. Nah, itu karena untuk memenuhi kebutuhan orang-orang agar tetap terhubung ke kehidupan selebriti, untuk mendapatkan juga kehiburan dan untuk punya bahan obrolan dengan teman. Yang kedua itu mungkin juga kenapa acara program berita pada pagi hari itu masih ada sampai sekarang. Kenapa? Nah, karena itu untuk memenuhi kebutuhan kognitif seseorang, untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru sebelum memulai hari itu. Nah, teori ini juga bisa membantu kita untuk memahami mengapa sih seseorang lebih memilih untuk menonton Netflix di TV kabel ataupun lebih memilih untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang orang lain suka tetapi dia tidak suka. Oke, jadi misalnya ada sebuah program televisi nih yang ratingnya mulai turun. Jadi itu bisa diartikan bahwa program televisi tersebut mulai tidak dibutuhkan oleh para pengguna media. Kadang rating TV itu turun bukan karena itu, biasanya juga ada alternatif lain yang orang-orang pilih itu untuk memenuhi kebutuhannya. Okay. Contohnya itu bisa kita lihat ya, di zaman sekarang itu orang-orang itu sudah beralih dari TV ke YouTube ataupun platform streaming, karena mereka itu bisa bisa mengatur konten-konten apa saja yang mereka sukai, terus mereka itu bisa menonton kapan saja dan di mana saja, dan yang paling penting orang-orang
orang-orang yang suka itu tanpa iklan. Nah, itu yang mereka cari. Oke. Oke, kan kita tadi sudah membahas media massa tradisional mengenai relevansi dari teori ini. Nah, untuk media modernnya seperti kan sekarang sudah ada internet dan media sosial selainnya. Bagaimana? Apakah teori ini masih relevan dengan sekarang? Nah, justru di media ini tuh teori ini sangat relevan. Kenapa? Coba deh teman-teman sekalian perhatikan di zaman dulu itu di mana nih orang-orang ini ketika mau memenuhi kebutuhannya pasti pilihan medianya terbatas. Nah, sedangkan kita yang lahir dan besar di era digital ini, kita sudah dimanjakan dengan berbagai macam jenis platform media-media untuk memenuhi kebutuhan kita. Entah itu mulai dari YouTube, Spotify, ataupun berbagai macam jenis berbagai macam jenis media sosial untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, teori uses and gratification ini juga membantu kita untuk memahami seseorang. Mengapa sih seseorang lebih rela membayar langganan di Netflix daripada menonton TV? Yang jelas-jelas itu konten TV itu gratis. Nah, semua itu lagi kembali terhadap kebutuhan orang untuk memenuhi kebutuhannya melalui media-media tertentu. Oke, nah kan kita tadi sudah membahas mengenai media masa tradisional dan modern mengenai relevansinya dengan teori ini. Oke, selanjutnya saya mau pertanyaan selanjutnya, apakah ada contoh yang bisa kamu berikan ya? Contoh teori uses and gratification ini yang relevan dengan fakta aktual sekarang ini. Kalau soal contoh ya baik teman-teman sekalian, para pendengar. Kalau untuk contoh yang paling nyata itu sekarang itu fenomena podcast yang dimana itu sekarang itu podcast sudah booming dan lagi berkembang pesat. Nah, balik lagi podcast ini hadir untuk memenuhi kebutuhan audiens para pendengar gitu. Walaupun mereka lagi mengemudi ataupun mereka lagi sibuk ataupun mereka lagi bebersih rumah, mereka masih tetap mendapatkan informasi ataupun hiburan dengan cara mendengarkan. Oke, betul. Saya juga merasa seperti itu karena begini teman-teman. Kan saya ini lebih sering melakukan kegiatan-kegiatan lain seperti bersih-bersih rumah atau lain-lain. Jadi saya lebih memilih podcast didengarkan karena lebih mudah lah untuk dilakukan. Karena tidak mungkin kan kalau kita sambil bersih-bersih rumah sambil menonton atau sambil membaca buku gitu. Nah, ini salah satu contoh sempurna dari teori ini. Karena kan ini saya lihat Arya ini mempunyai kebutuhan yang dimana ini ia masih ingin mendapatkan informasi ataupun hiburan, tetapi ia tidak fokus pada media visual. Nah, podcast ini hadir di tengah-tengah dia untuk menjadi pemenuhan kebutuhannya begitu. Oke, nah berhubung kita sudah ada di penghubung acara nih, ada nggak sih, maksudnya, adakah kesimpulan yang bisa diberikan oleh Rasya kepada teman-teman untuk materi hari ini? Mungkin saya kasih kesimpulan itu pentingnya kita untuk memahami teori ini karena apa ya? Teori ini tuh membantu kita akan lebih sadar dalam memilih media yang kita pilih. Terus dengan memahami konsep ini, kita jadi lebih bijak dalam mengkonsumsi media. Dengan cara apa? Kita sering bertanya kepada diri sendiri, apakah media ini, apa sih yang dicari di media ini? Apakah media ini memang memenuhi kebutuhan saya atau malah membuat saya kecanduan? Nah, tapi secara luas teori ini sangat bagus karena bisa mengingatkan kita bahwa kita ini punya kendali atas media yang kita pilih. Semua itu tergantung lagi pada diri kita sendiri. Apalagi kan di era sekarang ini yang banjir informasi, jangan sampai kesadaran itu tidak bisa kita lihatkan lah. Oke, nah jadi intinya kita harus lebih bijak dalam memilih media kita sendiri. Oke, jadi sebelum kita menutup podcast hari ini, adakah pesan untuk teman-teman di luar sana yang sebagai pengguna media? Baik, pesan-pesan saya untuk para teman-teman sekalian itu jadilah audiens ataupun konsumen media yang cerdas dan seringlah berpikir apakah media yang saya gunakan ini betul-betul memenuhi kebutuhan saya dan apakah ini betul-betul tidak membuat saya buang-buang waktu. Jadilah konsumen yang memang betul-betul selalu ingin mengevaluasi apakah ini benar-benar memenuhi atau tidak. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih nih untuk saudara Rasya yang sudah menyempatkan dirinya untuk hadir hari ini dalam membahas konten kita kali ini, yaitu teori komunikasi, yaitu teori uses and gratification. Terima kasih untuk saudara Rasya. Next time. See you the next time. Oke. Dulu menitnya show.